Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk proses berikutnya itu adalah bagaimana cara menulis citasi, ya, menulis citasi atau perujukan yang benar dari sumber yang kemarin ditulis secara mentahan seperti ini, ya, yang masih berbentuk website, yang masih berbentuk nama biasa, ya. Nah, kayak gini yang dari artikel berbentuk nama biasa, ya, sama judul dan buku yang kemarin masih berbentuk nama biasa, ya. Nah, itu di sini kita akan membuat citasinya ya dengan benar gitu ya. Yang pertama yang harus kita ingat di luar kepala setiap kita mau mencitasi atau melakukan perujukan atau mengcopy paste punya orang dan wajib membawa namanya gitu ya di baik itu website ya, jurnal atau buku, itu ada beberapa hal yang wajib diingat di luar kepala dan itu wajib dihafalkan ya. Pertama itu ada unsur nama, yang kedua ada unsur tahun, yang ketiga ini yang paling krusial ya, yang paling krusial itu ada tiga, itu ada nama, ada tahun, ada judul, itu wajib ada ya, dan itu wajib hafal di luar kepala, mahasiswa wajib hafal ya, baik itu dari website, baik itu dari jurnal ataupun dari sumber-sumber lainnya. Selalu saya ingatkan bahwa mahasiswa harus hafal di luar kepala, harus ada unsur nama, ada unsur tahun dan unsur judul ya, itu wajib ya. Nah, baik kita mulai aja, karena kemarin kita mentahannya kita sudah buat seperti ini ya, mentahannya ini kita tinggal klik aja ya. Kita tinggal klik aja biar masuk ke websitenya ya, seperti ini ya, biar masuk ke websitenya. Nah, ini kita lihat lihat ya, kita lihat perhatikan dengan seksama ada unsur namanya atau tidak, ada unsur tahunnya atau tidak, ada unsur judulnya atau tidak ya. Kita lihat, nah di sini unsur nama sudah ada nih, DRS Ibnu Ubaidillah ya. Nah, langsung copy ya, langsung di copy uh, ya, ya nggak mau ini ternyata, ini kita langsung copy di sini ya. Jangan lupa kita buat apa, new page halaman baru ya, untuk mempermudahkan kita dalam membuat daftar pustaka nanti ya. Kita buat daftar yang pertama begini, kita tulis angka 1 dulu ya, untuk mempermudah nanti supaya kita ingat ya berapa jumlah citasi yang sudah kita dapatkan gitu ya. Yang pertama ada di sini ya, ada unsur yang wajib diingat, ada unsur nama, tahun dan judul ya. Yang pertama ada unsur nama, ada tulis DRS Ibnu Ubaidillah. Kalau kalau nggak bisa di copy paste ya diketik begini ya, karena ini ternyata nggak bisa di copy paste. Oh bisa sih, kemarin kan bisa ya. Bentar, oh bisa. Nah, ya. DRS ini ya, Ibnu Ubaidillah. Bisa huruf besar, huruf kecil ya terserah ya. Setelah itu MA. Nah, berikutnya itu jangan di enter ke bawah tapi dikasih spasi seperti ini ya. Dikasih, oh, karena ini sudah ini ya, ada titik komanya berarti ya. Nah, karena sudah ada singkatan. Nah, setelah itu ada unsur tahun. Nah, ada tahunnya apa enggak ya? Dilihat. Enggak ada tahunnya, Pak. Kalau enggak ada tahunnya di sini ya, itu ditulis ND langsung ya, dalam kurung N titik D ya. Langsung begitu. Habis itu titik lagi ya. Habis itu titik lagi, ada unsur judulnya apa enggak ya? Dilihat ada unsur judulnya, konsep ilmu pengetahuan, tulis atau paste atau copy paste, tulis gitu ya. Karena ini barusan copy paste terlalu angel, terlalu susah. Nah, jadi saya ketik aja konsep ilmu pengetahuan ya. Nah, setelah itu karena ini sumbernya dari website, ada alamat websitenya apa enggak ya. Nah, ini kan dari website nih, ada alamat websitenya, ayo jelas ada ya. Nah, ketik di sini, kita ke atas ya, ke atas ini ya, kita blok semua, kita copy, Ctrl C, terus kita taruh di sebelah sini.
Nah, sudah cukup gitu aja dulu ya. Karena ini nanti saya akan mempraktekkan cara membuat daftar pustaka menggunakan ChatGPT ya, biar mahasiswa tidak bingung dan mahasiswa cepat belajarnya ya. Saya akan memberikan contoh menggunakan ChatGPT dengan baik, istilahnya tidak seperti kemarin ya, ketika ada materi makalah mengambil dari ChatGPT, jangan ya. Karena ChatGPT itu saya tekankan lagi sumbernya tidak jelas ya. Meskipun mau yang pro ataupun mau yang seperti apa, itu sumber secara spesifik itu tidak jelas ya. Saya sudah coba bolak-balik ya, menulis menggunakan ChatGPT dengan perintah bersama citasi dan daftar pustakanya. Setelah saya cari di internet itu tidak ada. Nah, maka di sini saya akan memberitahu mahasiswa ya tentang cara membuat daftar pustakanya saja menggunakan ChatGPT. Nah, ya, maka ditulis seperti ini ya, nanti di new page-nya, di lembar kerja barunya ya. Nah, setelah itu, nah sudah ketemu ya, ya sumber pertama sudah ketemu, Ubaidillah ND ya, Ubaidillah ND tanpa tahun, kalau tanpa tahun ditulis ND ya. Terus ada judul, terus ada website. Nah, sekarang kita ganti ini, sumber ini kita ganti, kita hapus. Nah, kita ganti dengan Ubaidillah itu tadi ya. Kita ganti, kita buka kurung. Nah, di dalam mensitasi atau rujukan ya, itu kita hanya menggunakan nama terakhirnya saja ya. Ibnu Ubaidillah, kata yang diambil adalah nama Ubaidillahnya ya, kata terakhir ya, ditulis di sini, di copy paste. Nah, jangan lupa ya, setelah nama di dalam citasi apapun bentuknya ya, apapun bentuknya itu harus ada tahun ya. Setelah nama itu koma baru diikuti gitu ya. Setelah nama koma baru diikuti oleh tahun ya. Ini saya kembalikan lagi ke awal. Nah, di sini huruf besar semua itu jadikan huruf besar huruf kecil ya, ya rapi. Terus setelah nama itu koma, setelah koma itu tahun ya. Kita lihat tahunnya di sini. Di sini ada tahun apa enggak? Enggak ada apa, adanya ND. Karena kalau memang enggak ada tahun itu diganti dengan ND ya. Maka di sini juga diganti, tahun yang enggak ada kita diganti dengan ND seperti ini ya. Nah, seperti itu. Oh, ini kurang titiknya ya. Nah, sudah. Ini sudah selesai ya. Cara mensitasinya memang seperti ini ya. Terus yang kedua kita buka lagi ya Gramedianya, buka lagi. Kita tutup aja ini. Nah, sudah ketemu Gramedianya, kita cari lagi, scroll ke bawah, ada namanya atau tidak, ada writing penulisnya atau tidak. Nah, biasanya writing itu ada di bawahnya judul seperti ini ya, ada di bawahnya judul biasanya kalau ada. Nah, kita cek, ternyata di sini ada namanya ya. Dari mana? Dari siapa? Dari Rosdia. Kita copy ya, Rosdia, copy di nomor 2 ya. Rosdia ya. Setelah ada nama, ada unsur apa? Ada unsur tahun ya, ada unsur tahun titik, ada tahunnya apa enggak di sini, di tahun apa? Tahun terbit. Di sini dicari ada tahun terbitnya atau enggak. Di sini nama sudah ketemu. Sekarang kita cari tahun di bawah, mungkin ada ya, di bagian paling bawah. Kita cari di bagian paling bawah, mungkin ada. Nah, di sini di bagian akhir penulisan, ternyata tetap tidak ada tahunnya ya, nggak ada ya. Ini cuma referensi, jangan ya. Referensi di sini tidak menjadi referensi yang kita ambil karena kita ambil dari sini, dari websitenya ini ya. Ternyata nggak ada tahunnya. Kalau nggak ada tahunnya diganti apa Pak tadi? Diganti ND ya. Setelah itu ada unsur judulnya. Judulnya dilihat ya. Judulnya ini di atas, di copy paste. Itu wajib ya. Nah, di copy paste di sini. Setelah itu ya
Terus setelah ada judul, ada unsur apa? Ada alamat website. Karena ini dari website, copy lagi websitenya taruh sini ya, di enter lagi. Nah, kita tinggal menyamakan ini dengan Ctrl A, ini diganti dengan 12, ini diganti dengan Times New Roman ya. Nah, sudah ya, sudah seperti kemarin ya. Nah, ini sudah selesai otomatis. Berarti ini kita ganti lagi citasinya dengan nama si penulis tadi. Penulisnya siapa? Ya, ganti Rosdiana ya, Rosdiana, tulis Rosdiana gini ya. Nah, Rosdia, Rosdia, sorry, sorry. Oh, iya benar. Rosdia, sorry ya. Rosdia, koma tahun. Lihat, cek lagi tahunnya ada apa? Enggak ada. Tahunnya diganti dengan ND, N titik D titik. Ya. Nah, ini saya akan benahi satu-satu ya. Jadi jangan sampai menyekip ya, menyekip YouTube ini nanti ya, tutorial ini. Sekarang yang ini, yang sumber ini kita klik lagi ya. Kita klik lagi sampai ketemu. Dilihat ada unsur namanya atau tidak ya. Tulisan ini ada unsur namanya atau tidak ya. Ada. Siapa ini? Yuda Pri. Nah, ya. Kita taruh di sini ke nomor 3. Ada Yuda, tutup ya, ini ya, kalau muncul seperti ini kita tutup aja. Nah, Yuda Brinada. Nah, setelah itu titik, setelah titik ada tahunnya enggak. Nah, yang kedua ada unsur tahunnya atau tidak, dicari. Ada unsur tahunnya apa enggak? Ada nih, terbit 6 Juni 2021. Tulis ya, tahun buka kurung 2021 dalam kurung. Nah, ada unsur judulnya apa enggak? Dilihat ada judul ya. Ini sampai hafal. Kalau ini sampai enggak hafal ya, terlalu katanya Roma Irama ya. Nah, setelah itu ada unsur karena website, ada unsur alamat website yang enggak ada, jelasnya seperti ini ya. Nah, kita copy seperti ini. Oke. Terus terus setelah itu setelah ketemu kita ganti ini ya. Kita ganti sumbernya. Sumbernya dengan apa? Dengan nama orang tadi. Siapa ini tadi? Nah, Yuda Prinada. Yuda Prinada. Jangan lupa yang digunakan di dalam citasi itu adalah nama terakhir ya. Berarti Prinada ya. Ini saya udah bolak-balik nama terakhir, setelah itu dalam kurung tahun ya. Tahun berapa? 2021. Nah, Pak, ini kenapa berbeda antara citasi yang di sini ya? Kalau citasi yang di sini itu kan dalam kurung nama sama tahun di dalam kurung semua. Kenapa di bagian di bagian gambar seperti ini tahunnya di apa? Hanya tahun aja yang dikurung gitu ya. Namanya tidak. Memang aturannya begini. Untuk sumber gambar atau sumber tabel itu tahunnya jangan digabung seperti ini ya. Jangan digabung seperti ini. Nah, tapi penulisannya tetap tapi penulisan seperti ini. Nama belakang sama tahun saja. Seperti itu ya. Nah, setelah diganti sudah ya ini, berarti kita buka lagi yang berikutnya, diklik lagi ya, diklik lagi sampai sampai ketemu nih ya. Nah, terus ada unsur namanya atau tidak, dicari ada apa, ada ini Isniatun ditulis di sini. Setelah itu ada unsur tahunnya atau tidak, dicari ya. Ada unsur tahunnya atau tidak, ternyata di sini tidak ada ya. Kalau tidak ada diganti dengan ND ya. Titik D N titik D titik ya. Setelah ada unsur tahun, ada unsur judulnya apa enggak, ditulis. Setelah itu judul ya.
Setelah itu titik, di sini titik judul ya. Pak, kenapa dikasih titik dua judulnya itu kan di sini nggak ada titik duanya ya? Karena di sini ada modul dan ini adalah keterangan dari si modul itu sendiri. Jadi dipakai titik dua. Nah, setelah itu ada unsur websitenya apa enggak? Nah, karena ini dari website kita, nah copy aja websitenya di sini ya. Nah, itu yang kelima. Sekarang yang berikutnya ya. Yang berikutnya kita ini kita ganti dulu ya. Kita ganti citasinya menjadi si nama tadi Isniatun Munawaroh ya. Isniatun Munawaroh berarti Munawaroh nama terakhir ya. Munawaroh koma tahun yang nggak ada diganti ND ya. Nah, seperti itu ya. Terus berikutnya, pokoknya sampai selesaikan satu-satu ini saya ya. Terus berikutnya adalah dari Kompas. Kita klik Kompas. Dilihat di Kompas ini ada unsur namanya atau tidak, dicari ya. Setelah judul itu biasanya ada unsur nama, dicari. Kalau nggak ada unsur nama, cari di atas nggak ada, cari ke bawah. Takutnya ada writingnya. Nggak ada ternyata ya. Oh, ini ada sorry. Ini ada Valen Quick. Nah ya. Terus di copy paste di sini ya. Jika muncul seperti ini, dihilangkan semua dulu. Kita fokus ke nama. Setelah itu ada nama, ada tahun. Ada tahunnya apa enggak? Dilihat. Ada ternyata 2000 di sini ya. Nyempil dikit, nyempil kecil ini. 2020. Nah, tahunnya dalam kurung 2020. Setelah itu ada unsur judul apa enggak? Ada ya. Dasar pendidikan. Nah, jika muncul lagi ini buang, kita hanya butuh judulnya ini aja. Nah, setelah itu ada unsur websitenya, kita copy paste unsur websitenya. Nah, ya, ini saya sudah ya sudah contohkan banyak ternyata. Setelah itu kita ganti sumber ini dengan yang sumber tadi ya. Karena ini sumber di bawah, maka sumber tabel, maka kita tulis namanya sama tahunnya. Tahunnya kan bisa ya. Nama tahun 2020. Selalu yang dibuat citasi itu adalah nama belakang dan tahun. Nama belakang dan tahun, nama belakang dan tahun itu pasti begitu. Ya. Nah, terus berikutnya ini sudah. Berikutnya ini adalah sumber dari artikel atau jurnal. Nah, itu kan kemarin cara naruhnya itu menaruh nama dan judul. Nah, kita copy semua nama dan judulnya ke Google ya, ke Google. Taruh di sini. Nah, kayak ke semua. Nah, udah ketemu nanti ya. Nah, ternyata di-download ya. Ternyata di-download munculnya seperti ini ya. Benar apa enggak? Kita cek dulu. Hendrik Rian Puan Rena. Hendrik Rian Puan Rena. Oke, benar berarti ya. Nah, terus kita ke sini ada pertama unsur nama ya, unsur nama di copy semua ini. Terus ada unsur nama, terus ada unsur tahun, ada tahunnya apa enggak, kita cek, ada ya ternyata ya 2022. Setelah itu ada unsur judul ya, tuh mana ini, ini ada ternyata ya. Saya close saja ini karena di sini sudah ada biar saya enggak terlalu banyak buka ini ya. Ada unsur judul, nah ini kita buka judulnya. Buka, kita copy judulnya. Oh, mending di ini ya. Mending diginiin aja ternyata.
Nah, ada unsur judul, kita copy judulnya semua di sini. Nah, ya. Setelah itu, nah, harus ke bawah sini ya, gitu ya, biar tidak merusak. Kalau rusak itu jauhkan ya, jauhkan dari halaman yang rusak tadi. Setelah itu, karena ini jurnal, ada unsur alamat jurnalnya ya, nama jurnalnya. Kalau dari jurnal ada nama jurnalnya apa enggak? Ini ada ternyata ya. Sorry, ini mengganggu guys ya. Nah, ada nama jurnalnya ini ada ya. Setelah itu dicek lagi ada nama apa lagi? Ada jurnal volume ya, jurnal volume nomor halaman. Jurnal volume nomor, nah ini di copy ya, taruh sini sama halaman. Nah, di halamannya kalau nggak ada di ID sini, kalau nggak ada di atas halamannya, kita cari halaman di masing-masing di sini ya. Ya, di sini dimulai dari angka 7. Nah, ini ada ternyata ya. Ini ada angka 7 sampai 16 ya. 16. Kenapa saya tahu nih? Ternyata di sini ada nih. Kalau kita ke bawahin di sini ada ternyata ya. Nah, kita ketik aja ada unsur halaman yang terakhir ya, unsur halaman. Nah, sudah selesai ya. Nah, sekarang kita ubah citasinya seperti ini ya. Yang di sini kita ubah. Jangan lupa berarti yang diubah menjadi Rena eh, Rena nama terakhir ya sama tahun. Nama terakhir sama tahun ini kita ganti seperti ini. Nah, karena ini citasi berarti setelah apa nama itu koma sama tahun. Ini ya. Nah, ini sudah jadi ya. Ini sudah jadi. Jadinya begini ya. Tadi kan begini ya. Sampai pastinya begini ya tadi. Nah, karena ini citasi di dalam kalimat ya. Ini dibuang, ini titiknya diganti koma ya. Nah, sama seperti yang lain tadi. Nah, termasuk ini. Nah, ini klik juga. Nah, dilihat ada unsur namanya atau tidak. Ada unsur namanya atau tidak. Uh, ternyata ini enggak ada ya. Ke bawah. Oh, ini enggak ada ya. Source, dokumen enggak ada ya. Nah, kalau nggak ada unsur namanya, kita lihat ini dari mana ya. Website ini dari mana. Cara gampangnya, uh, kalau ini kan kita gampang ya dari Puslabdik ya, di Budestek. Nah, kita cara gampangnya kita ambil dari sini. Kita klik, nah kita save, ini kita copy ininya saja ya. Setelah garis 2 itu ya. Nah, itu kita copy, kita taruh sini ya. Setelah itu kita titik, ada unsur tahunnya apa enggak ya. Karena ini tidak ada nama penulisnya, maka kita menggunakan alamat resmi websitenya. Pemilik websitenya itu siapa ya. Di sini pemilik websitenya adalah Puslabdik ya. Nah, ditulis di sini Puslabdik gitu ya. Setelah itu titik, setelah titik ada unsur tahun. Ini ditutup aja ya. Sudah selesai. Nah, setelah nama, kalau namanya nggak ada, itu diganti dengan nama pemilik websitenya. Setelah itu ada unsur tahun, ada ternyata tahunnya 2021. Terus ada unsur judul ya. Judulnya diketik di sini, diambil ya. Ada unsur judul. Ada unsur judul, judulnya ke sini. Yang kebesaran kita gini akan aja. 12 sorry 12 di Ctrl A kita samakan time Roman kita samakan ya. Nah, seperti itu ya. Setelah itu titik, setelah judul ada unsur mana ini? Ada unsur alamat website ya, karena website kita copy paste di sini, kita alamat website ya. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya kita ganti ini dengan
sumber adalah Puslapdik ya. Ganti sumbernya ini menjadi Puslapdik 2021. 2021 ya? Oh iya benar. Puslapdik 2021. Ini ya. Nah, ini citasi dari sini sampai ke atas itu sudah begini ya modelnya ya. Nah, seperti ini. Uh, ya, seperti ini. Jadi kita anggap saja semuanya di sini ini maksudnya di Kompas. Nah, di Kompas kita klik dulu, kita cari lagi ada unsur namanya atau tidak. Nah, ternyata nggak ada. Oh, ini sama ya dengan yang tadi ya. Nggak siapa ini tadi ya? Namanya dari Prasetya. Kita copy aja berarti ya dari Prasetya. Nah, kita anggap ya, Prasetya. Mana tadi Prasetya? Oh ini ya. Prasetya 2020. Ya. Nah, untuk yang tabel dan gambar begini ya tulisannya, tidak menjadi satu seperti tadi. Nah, kalau yang ini buku ya. Buku ya ini ya. Oh enggak. Oh iya benar. Ini buku. Nah, buku ini kalau memang ada kita cari di internet ya supaya ini uh, ketahuan di kakaknya ini siapa aja. Kita cari di internet seperti ini ya. Oh, ini ada ini. Nah, bukunya. Nah, ini ternyata bukunya ya dari sini. Nah, terus kita copy ya. Pertama ada unsur nama ya. Kalau dari buku ya. Nah, sama. Mau dari buku dari mana? Dari mana aja? Semuanya sama. Yang kita lihat adalah pertama adalah unsur dari nama ya. Namanya banyak, Pak. Nggak ada masalah. Kita copy semua namanya ya. Semoga ini ada. Oh, ini ada ya. Nah, kita copy aja semuanya. Ada unsur nama, oke. Kita copy aja semuanya. Nah, sini. Mau berapapun kita tulis semua, karena ini aslinya memang begitu. Ya, yang lupa. Kalau sama gelarnya seperti ini, pemisahnya itu titik koma ya. Kalau memang lengkap sama gelarnya seperti ini. Dibuat begini dulu ya. Nanti kita menggunakan ChatGPT ya untuk cara membuat citasinya. Daftar pustakanya. Sorry. Jadi di dalam makalahnya kalau masih ada hasil-hasil ChatGPT ya, langsung saya kurangi nilainya ya. Isinya ya. Allah. Nah, setelah itu ada setelah nama unsur tahun ya. Kita cek dulu ini tahun terbitnya tahun berapa ya. Ternyata di sini tahun 2023. Sorry. Cetakan pertama Januari 2024 ya. Tahun 2024. Setelah tahun ada unsur judul. Jangan lupa judulnya kita cari ini ya. Nah, kalau di sini ya judul. Nah, setelah itu tadi kan rusak ya begini ya. Sama seperti yang panduan pertama cara mencari teori itu ya. Sama jika rusak ya, copy paste-nya seperti ini ya. Jika rusak seperti ini, kembali dulu kita buang. Kita copy paste-nya ke bawah ya, biar tidak mengganggu yang lain ya. Nah, seperti itu. Setelah ada unsur, karena ini buku harus ada kota terbit unsurnya ya. Harus ada kota terbit. Kota terbitnya di mana ini? Kita cari di sini. Ini Jambi ya. Ada Jambi. Setelah kota terbit itu ada unsur nama penerbit ya.
Nama penerbit PT. Oke. Nah, seperti itu ya. Nah, sudah untuk buku, sudah. Nah, sekarang kita ke citasinya ya. Kalau ke citasinya buku itu, kalau dari buku, karena ini banyak penulisnya, ya karena banyak penulisnya kita menggunakan di penulis pertama aja ya. Penulis pertama aja. Kebetulan di sini itu ada satu kata. Kalau misalnya ada dua kata, misalnya Ferdinand Ferdinand misalnya begitu ya. Maka di sini yang diambil adalah kata terakhir dari penulis pertama. Kalau memang terdiri dari dua kata, tiga kata, atau empat kata. Gitu ya. Nah, kan ini kebetulan satu ya, kita ambil satu aja ya. Ferdinand, kita ganti di sini Ferdinand. Oh, sudah ya. Ferdinand, setelah itu koma, setelah koma ada tahun berapa? 2024. Ini buku ya, sumbernya buku. Setelah tahun, kalau buku itu wajib ada halaman. Dan halamannya disimbolkan dengan P, itu artinya page, titik, halaman berapa? Halaman 3, page 3. Setelah selesai, kita kurung, tutup seperti ini. Ya. Nah, di sini saya sudah mencontohkan hampir semua ya, hampir semua contoh sudah ada di sini. Pada intinya, mahasiswa itu wajib menghafalkan unsur nama, unsur tahun, judul, alamat website, alamat jurnal, ya. Kalau jurnal, volume, nomor, dan halaman itu wajib. Setelah itu, kalau buku, kota terbit, dan nama penerbit. Ya. Apakah ini sudah selesai, Pak? Daftar pustaka seperti ini? Belum, ya. Daftar pustaka seperti ini belum. Saya akan menggunakan ChatGPT supaya gampang, ya. Nah, yang ke bawahnya ini anggap saja saya ini ya sudah selesai ya. Karena pada intinya tetap adalah unsur yang wajib dihatamkan itu adalah ini, 6 unsur ini ya. Itu wajib dihatamkan ya. Dihatamkan di luar kepala. Nah, sekarang karena ini belum selesai ya, ini masih salah ya. Cara menulis daftar pustakanya masih salah. Nah, ini kita copy semua kita ke ChatGPT sekarang ya. Kita masuk ke ChatGPT. Kita masuk ke ChatGPT, kita copy semua ini ya. Nah, karena saya kita ditawari menggunakan gaya APA. Jadi kita di ChatGPT tinggal tulis jadikan jadikan ini menjadi gaya APA ya. Ya. Nih ya. Perintahnya begini. Jadikan ini menjadi gaya APA titik 2 ya. Paste yang tadi ya. Semua yang tadi itu dipaste ya. Yang ini semuanya kan tadi di copy ya. Itu dipastekan ke sini semua. Setelah itu kita ini ya, jadikan ini gaya APA ya. Setelah itu kita send, kirim ya. Nah, ini sudah ya. Nah, kenapa tadi saya apa namanya? Saya bilang di awal itu kita wajib hafal karena di dalam daftar pustaka itu tidak boleh di dalam daftar pustaka itu tidak boleh ada gelar. Jadi di sini saya tambahkan lagi perintah tanpa gelar alias harus menggunakan nama asli istilahnya begitu sesuai KTP tanpa gelar ya. Nah, jadi di sini sudah muncul semua tanpa gelar ya. Nama aslinya. Nah, ini semuanya keluar nama aslinya ya. Nah, di sini kita perhatikan karena ternyata di sini masih ada yang keliru satu ya. Di nomor 8 ini juga sudah masih keliru. Terus yang ini tidak. Oke. Ternyata yang dikeliru di sini masih ada di angka 8. Ya, di nomor 8 tidak apa. Kita copy langsung, kita
kita copy, kita paste di sini. Kita paste di daftar pustaka. Nah ya, kita buang ininya dulu. Kita buang ininya dulu. Nah, silakan ini kita perhatikan ya, perhatikan dengan seksama. Di sini ini miring ya. Terus di sini ini miring ya. Sampai sini. Ini judul ya, ini judul miring, ini judul miring untuk website ini juga miring ya. Ini miring untuk jurnalnya yang miring ya. Nah, untuk jurnal ini jurnalnya yang miring, ini seharusnya volume juga miring ya. Jadi kita benahi, kita harus hafal. Saya perhatikan satu-satu ya ini ya. Nah, di sini tanda miring dari ChatGPT itu sudah ditandai dengan bintang ya. Ini kita gampang aja, kita langsung miringin karena ini sudah bintang. Nah, bintangnya dibuang ya, jangan lupa. Nah, ini dari Ubaidillah gitu ya. Terus enter. Terus yang kedua dari Rosdiana. Nah, ini sudah benar ya unsurnya. Ini tinggal dimiringin. Nah, kita buang ininya, terus ke media. Nah, sudah selesai. Nah, setelah itu yang ketiga, nah, ada nama, tahun. Ini September nggak usah. Langsung begini aja. Habis itu ini penjelasannya, berarti ini dimiringin, judulnya ini di T ya. Setelah itu ada Tirto, benar udah, oke benar, sudah. Terus yang keempat kita ada Munawaroh, kita cek ada nama, tahun, oke benar, ini nama dimiringin, sorry judul dimiringin. Habis itu ini sudah benar resifnya, ini sudah benar ke belakangnya. Oke. Setelah itu ada Prasetya Vicky ya. Ini nggak usah Desembernya, kita pakai tahun langsung. Habis itu ini dimiringin karena ada tanda bintang ya. Berarti ini otomatis dimiringin. Kita buang bintangnya. Setelah itu ada kompasian, oke benar. Nama ininya, habis itu nama websitenya benar udah. Setelah itu Rena HRPP ya. Kita lihat nama aslinya ya. Pak, HRPP itu apa? Ini nih ya. Setelah nama pertama itu kan ada Ubaidillah I dan Rosdiana dan Priyanada. Karena memang di daftar pustaka itu yang digunakan adalah nama terakhir kalau yang dua ya. Setelah nama terakhir itu koma, setelah koma itu adalah huruf pertama dari nama pertama ya. Seperti Yuda Priyada. Berarti ini Priyada Y ya. Nah, benar ya. Terus ya seperti Isna ini Munawaroh, berarti ini Munawaroh I. Kita lihat Munawaroh I. Nah, sudah benar ya. Seperti itu. Berarti Rena HRPP ini apa? Ditulis Rena HRPP berarti Rena Hendrik Rian P. Berarti Rena HRP ya. Rena HRP. Oke, benar sudah ya. Nah, karena ini dari jurnal kita perhatikan ya. Jangan lupa di judul itu wajib huruf besar, huruf kecil ya. Ini kecuali singkatan. Nah, setelah itu di sini ada nama jurnal. Nama jurnal itu wajib dimiringin dengan volumenya. Ini angka 4 itu volume ya. Itu kalau jurnal wajib dimiringin ya. Nah, setelah itu ada nomor. Nah, ini nomor namanya, ini halaman ya. Jangan lupa ini nama pengarangnya, ini judulnya ya. Ini judulnya dan ini nama jurnalnya dengan volumenya wajib dimiringin ya. Nah, oke. Yaitu yang ketujuh. Nah, kita ada push labrik. Nah, ini 2 Agustusnya nggak usah ya. Meskipun tadi itu. Nah, ini kita miringin. Kita cek apakah ini sudah besar kecil judulnya. Oh, ya udah yang lain. Berarti ini belum, kita besar kecilkan semua hurufnya. Setelah itu dimiringin ya, dibuang bintangnya. Ini sudah benar. Oke. Ada unsur itunya udah benar. Terus habis itu yang terakhir ada Ferdinand ya. Ini sudah di
nama keduanya ya, nama kedua dan ketiganya sudah disingkat ya. Nah, setelah itu dua nama terakhir itu harus dipisah dengan dan ya. Kalau nama yang lain dipisah dengan koma ya. Ini koma ya. Itu nama yang lain dipisah dengan koma. Seperti itu. Setelah itu ada buku ajar, ini dimiringin judulnya. Habis itu, nah ini yang kurang itu tadi adalah kota terbit. Kota terbitnya kan tadi Jambi. Setelah kota terbit Jambi titik dua itu nama penerbit ya. Nah ini yang tadi yang saya bilang keliru. Seperti itu. Ini kalau jurnal itu wajib nama jurnalnya itu dipisah. Ini dihafalin ya. Dihafalinnya itu tadi sama seperti ini ya. Saya nulis ini ya. Ada unsur nama, unsur tahun, unsur judul ya. Sama ya. Ada unsur nama, unsur tahun, unsur judul, ada unsur nama jurnal, ada volume jurnal, ada nomor jurnal, ada halaman artikel ya. Berapa halaman itu maksudnya ya. Kalau ada DOI monggo, kalau nggak ada DOI nggak ada masalah. Nah, sekarang di dalam daftar pustaka itu wajib sesuai urutan abjad ya. Harus sesuai abjadnya ya. Maka di sini kita blok dulu nama pertama sampai terakhir supaya urut nanti ya. Nah, ini di blok dulu. Setelah itu kita ke bagian home ini, kita ke bagian ini. A sampai Z ada panah ini ya. Kita klik, kita sort by gak usah diganti. Ini sort by ascending ini gak usah diganti ya. Gak usah diganti semua, kita langsung oke. Maka di sini akan berubah menjadi kan ya. Tadi dari Ubaidillah pertama, sekarang berubah menjadi Ferdinand pertama. Ternyata huruf F pertama ya. Yang paling setelah itu kita justify, jangan lupa ya rata kanan ya, rata kanan rata kiri. Setelah itu untuk daftar pustaka itu wajib 1 cm ya spasinya wajib 1 cm. Setelah jadi 1 cm wajib ada afternya, add spacing after paragraph itu wajib nih. Nah seperti itu. Setelah itu kita tarik garis segitiga yang ada di bawah ini. Segitiga kan ada dua nih atas bawah. Kita tarik yang bawah aja. Ya, pastikan kursornya ada di tengah seperti ini. Habis itu kita klik kiri. Habis itu kita kirim sampai sini, sampai angka 1. Nah, ini penulisan daftar pustaka yang benar dan rapi sudah seperti ini. Ya. Nah, sudah selesai, saya tekankan lagi. Yang perlu dihatamkan itu adalah wajib yang diingat adalah unsur ini semua. Itu sudah wajib hatam di luar kepala. Oke, saya tekankan lagi, wajib hatam di luar kepala unsur-unsur ini. Ya. Oke, baik. Nah, karena sudah selesai ya tutorialnya, semoga bermanfaat dan tidak terjadi kebingungan lagi. Mari kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, stop.